hal-hal ini untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi di dalam konteks AI kaitan dengan iron cage of self. Jadi AI secara sederhana saya mengatakan itulah menjadi lembu emas di dalam konteks abad 21 seperti Nabi Musa dengan Harun, bagaimana mereka tidak percaya lagi kepada Tuhannya, kepada Yahweh-nya, karena ditinggalkan oleh Musa, sehingga menunggu seorang nabi berbicara ke masyarakat saat itu, tetapi mereka tidak sabar. Musa tidak turun dari Gunung Sinai, lalu didirikan oleh kokohnya, oleh abangnya, yaitu Harun, mendirikan lembu emas. Itu saya katakan kemarin di pertanyaan saya, justru AI kalau kita tidak telusuri, kalau kita tidak dompleng, kalau kita tidak redeem, kita tidak perbaiki, seluruh hidup manusia memberhalakan dirinya dan memberhalakan AI menjadi Tuhan. Maka kalau di dalam agama saya, I am that I am, aku adalah aku. Pada dekade yang sekarang ini, AI is me. I am AI. Saya adalah AI. Itu menjadi obstacles yang sangat mengerikan bagi seseorang yang tidak mempunyai iman yang kontekstual. Seperti di sini ada 3 hal. Iron cage of self. Cage itu sarang. Bukan kalau bilang sarang burung, sarang singa, sarang buaya, sarang hantu. Tapi di sini saya mengenal sarang besi di dalam diri, membingkai, menjebak, mengunci, sehingga tidak ada satu kemungkinan dia bisa lolos. Karena dikunci oleh besi. Bagaimana kita bisa lari? Kalau tidak ada las untuk membocorkan itu, mematahkan setiap besi-besi itu. Itulah ilustrasi di dalam jiwa manusia. Kalau jiwa manusia dikurung oleh satu sangkar besi, sangat sulit bagi Anda dan saya mampu. How you make the true answer in the true reality became all things liars and destroyed all things. You are be blinded person. Itulah iron cage of self. Ada 3 hal. Discernment of the world. Bagaimana dunia ini sangat kecewa. Bagaimana dunia ini sangat frustasi dengan segala sesuatu kemajuan yang sangat fantastik, exponential growth to achieve all things with the sharpened mind. Itulah yang menjadi satu perlombaan. Bagaimana Elon Musk, berita tadi pagi saya baca, dia akan mengadakan satu strategi yang sangat-sangat fenomenal. Dia akan memberikan selain Tesla, SpaceX, dia akan memberikan satu iron cage. Ini pakai bahasa saya, istilah saya. Sewaktu saya mendengar dia langsung, waktu di satu presentation di Amerika, begitu wow, widen and deepen. Satu hal yang begitu luas, begitu dalam. Dia ingin mencapai satu kemajuan manusia begitu perfect. Sehingga dia ingin mengkonfirmasi seperti apa yang dikatakan oleh John Lennon, my friends. Imagine there is no heaven above us. Imagine there is no hell below us. And imagine no more about religion. Whatever your religion, no needs, useless. Itulah seolah-olah John Lennon ingin mengatakan itu 1972. Lagu itu sampai sekarang kapanpun dimanapun menjadi suara lagu kenabian. Dan tiba-tiba muncullah metaverse. Lalu muncullah AI, muncullah ChatGPT. Dan di belakang semuanya itu ada 3 dewa, bukan dewa 19, yaitu Bill Gates, Mark Zuckerberg, and Elon Musk. 3 orang ini akan menjadi the new world order. Satu pemerintahan tatanan yang baru menuju akhir abad 21 pada tahun 2050 sudah pindah ke Mars, 2080 ditancapkanlah bendera the new world order. Sehingga masuk 20 tahun kemudian abad 22 seperti Mr. Max kemarin berbicara, inilah AI yang terus exponential growth menuju kepada satu fase yang fantastik, yang mengerikan kalau you are not smarter than AI. AI itu disetting dan di reset oleh banyak orang yang super genius.
Bayangkan kalau Anda dan saya tidak memahami hal itu dan tidak mengalami seperti itu, akan menjadi satu agama masing-masing. Kelemahan batin dari exponential experiences descriptively masing-masing. Dan itulah menjadi satu kelemahan batin yang menjadi satu kelelahan. Jadi berharap teman-teman mulailah belajar sesuatu yang baru. Maka kenapa discernment of the word? Dunia ini kecewa, dunia ini frustasi. Seolah-olah orang hebat mengatakan, hey, what is your religion? Are you Christian? Okay. Are you Muslim? Okay. Are you Buddhist? Okay. Are you Hindu? Okay. But ini yang seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg mengatakan, your religion are not definitely solving the problem in the new reality in this world. Better we go and move to the planet Mars. Wow, itulah menjadi satu chaos sesungguhnya yang akan makin terjadi. Segala sesuatu manusia diganti dengan robot sangat mirip. Apakah wanita cantik, wanita biasa, apakah dia pemain basket, apakah dia pemain tenis, pemain film. Jadi orang tidak bisa lagi melihat the originality dan sesuatu yang fake. Mana yang asli, mana yang palsu. Itulah yang menjadi kekecewaan di dalam dunia. Maka kenapa dunia itu terus berperang melawan dirinya untuk membangkitkan orang-orang super cerdas dan pindah ke smart world, dunia baru yang sangat cerdas disetting dengan hidup robotics dan manusia, di mana ketahanan batin manusia yang katanya ada jiwa, ada batin, lebih peka dengan versus robot katanya dia tidak punya jiwa, tidak punya batin. But kenapa yang dikerjakan dipikirkannya selalu smarter than and advanced compared to a human being, even though you have soul and consciousness. Kenapa? Karena robot akan menjadi subconscious advantage comparison. Itulah yang menjadi kekecewaan dunia, discernment of the world. Jadi dunia ini sangat kecewa karena segala sesuatu jalan hidupnya secara sadar dan tidak sadar disetting dengan subconscious mind yang akhirnya menderita. Bagaimana bisa joy, kebahagiaan itu diraih karena stoik gagal total untuk menyembuhkan hal itu karena akhirnya menjadi apa? Segala sesuatu menjadi persoalan baru yang tidak terurus. Karena joy, kebahagiaan itu larilah healing ke pantai, healing ke gunung, dan akhirnya jadi satu dengan suara pantai, jadi satu dengan suara di gunung, desiran angin itu, dan masuk ke dalam jiwa, subconscious, dan masuk ke dalam haribaan atau keberadaan seseorang itu, dia tidak lagi mengalami sesuatu yang original meaning. Itulah yang menjadi kekecewaan dunia, itulah yang harus dibereskan dengan seksama. Discernment of the world. Kita bisa lihat, dan saya mengatakan kepada teman saya, friends, lu mudik nggak? Oh, gue mudik bro. Wah, syukur alhamdulillah. Berharap kamu tenang di jalan, makan waktu kalau sudah buka puasa, tetap jangan lupa sembahyang. Di rest area itu kan banyak masjid. Kesempatan you sembahyang, you bersyukur, dan segala macam. Dan kesempatan kamu pun berjanji kepada Tuhan imanmu sebagai seorang muslim yang taat, yang tawakal. Disitulah kamu berdialog dengan Tuhanmu, karena kekecewaan hidup di dunia ini begitu akumulatif dan eksponensial. Dan ini akan menjadi kekecewaan yang membludak, blunder, karena kita acuh. Gue sih usul nih bro, kalau lu waktu di jalan kemudian lu denger nih seminar gue, kalau lu juga nggak sempet, lu denger tema-tema yang gue lalu, dan lu denger tuh lagu-lagu dari Robbie Williams, dan lain sebagainya sambil bercanda. Dan inilah yang menjadikan sesuatu kenapa The Bee Gees menciptakan lagu Too Much Heaven. Jadi disinilah Bee Gees sedang menertawakan, sedang seolah-olah mengkonfirmasi pernyataan lagu daripada John Lennon, Imagine. Why? Because
All Human Being in This World, itu lagu tahun 1979. Berarti lagu itu mungkin direkam 1978. Berarti sesudah 6-7 tahun lagu Imagine. Dan Too Much Heaven itu satu vokal sangat perfect. Karena 3 orang kakak adik ini dan makna filosofi, lirik sangat dalam sekali. Dan saudara saya, sepupu saya ada seorang Muhammadiyah. Bro, lu tahu nggak lagu Too Much Heaven? Oh pasti tahu, gua kan penggemar The Bee Gees. Oh kita sama ya. Gila itu lagu, gila apa gila bener atau gila-gilaan? Oh bener bro, lu perhatiin nih. 3 suara begitu perfect. Waktu mereka diundang di PBB presentasi menyanyikan lagu Too Much Heaven. Lalu kita putar lagu itu sama-sama sambil kita nyanyi sama-sama. Itu sangat indah sekali. Lalu kita renungkan liriknya, dikatakan Too Much Heaven. Itu begitu singkat, padat, tetapi mempunyai kekayaan makna yang bersifat filosofis, tetapi sekaligus punya makna bagaimana melihat seluruh wawasan dunia ini yang begitu wide dan sebagaimana lagu dari The Bee Gees 1979 Too Much Heaven itu lebih dari 500 miliar yang menonton dan lagu itu sangat fenomenal juga dan lagu itu mempunyai satu resapan batin sekaligus logika sober mind dan juga ada action plan yang tidak procrastination tapi bagaimana hidup itu terus berjalan in trajectory of lifestyle movement. Jadi di dalam seluruh perlombaan kita gaya hidup adalah satu monumental bagi Anda dan saya yang cerdas. Kecuali yang tiong-tiong, yang santai, acuh, Anda akan digeser oleh zaman. Sehingga gue inget nih my friends, pendeta gue Dr. Stephen Tong yang sangat jenius. Dia mengatakan apa? Kalau Anda tidak menangkap satu opportunity di dalam keimanan Anda sebagai seorang yang beragama, harusnya smarter than the new reality, whatever they want to make something differently. You are the religious man. Saya waktu dengar gitu, kaget tenang. Wah bener, kalau gue seorang religius, harusnya gue lebih bijaksana. Harusnya gue lebih cerdas. Karena dunia sudah kecewa. Kalau dunia sudah kecewa, what is your solution? You must have something deeper analysis according to religious. Dan kamu pun juga harus meneliti dengan seksama, baca berita yang cerdas-cerdas. Contoh, saya kasih usul. Bacalah berita dari Harvard Business Review atau Harvard Review atau dari MIT atau dari BBC, Times Magazine dan Forbes dan banyak hal yang lain lagi terutama dari Cungko. Jadi 2 sources yang sangat up to date, sangat luar biasa. Sehingga kemarin beberapa hari yang lalu di Hong Kong terjadi diskusi bagaimana orang-orang yang super hebat Yahudi dengan orang yang super hebat dari Cungko, China, itu mereka berdialog mengenai AI dan berdialog dengan satu fase yang bersifat exponential growth. You cannot stop it. Dan itulah reality bagaimana robotik menjadi solusi yang hidup. Teman-teman, mulai pikirkan ini. Mulailah dengar orang-orang yang sangat hebat dan tidak hanya terhisap, tapi berpikir tajam. Saya usul, Anda dengerin Elon Musk, Anda mendengarkan Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos, dan Jack Ma. Mungkin Jack Ma mulai timbul sekarang, pelan-pelan muncul lagi, gitu ya. Dan juga daripada Google, itu banyak rencana deh yang baru yang akan diluncurkan segera di dalam New World Order. Ingat, mereka 2030 sudah mempersiapkan the new engagement community because they have a strong engagement in public speaking, a new reality. Jadi, seperti saya katakan kemarin kesimpulannya, kalau Anda sebagai seorang preacher, seorang dosen, seorang teacher, lecturer, a leadership, if you slow and to weakness, you cannot speak well in public speaking, you'll be moved to the other words. Engkau akan digeser oleh zaman ini dan akhirnya orang tidak mendengarkan apa yang menjadi kekayaan di dalam logika.
Karena segala sesuatu apa yang saya ceramahkan, saya tidak ambil dari ChatGPT, saya tidak ambil dari AI, semua murni apa yang ada di otak saya. Jadi kalau saya mau ceramah, kalau andai kata saya mau berkhotbah istilahnya atau apapun, cari aja, siapin datanya, langsung ketik, muncul dari ChatGPT. But saya mengatakan, this is not original. Akhirnya setiap orang tidak ada lagi keinginan untuk maju, mereferensi hidupnya sendiri di dalam overhaul how to move faster than before. Itulah discernment of the world. Maka yang kedua, muncullah satu hal yang jadi problem, loss of freedom. Jadi kita mengalami satu hal-hal yang sangat membengkak, menjadi cancer, menjadi jantung, menjadi satu penyakit yang sangat tidak gampang dibereskan. Saya mengatakan kepada istri saya yang sekarang ini sangat dipakai Tuhan dan banyak orang mempercayai beliau untuk menyembuhkan kanker, untuk penyakit-penyakit lain. Ini sudah dikontrak, orang mau datang, ya maaf kata yang orang super-super, tidak hanya dari ini tapi dari PIK, dari mana. Wah, saya kaget. Saya tidak mau sebut namanya di sini. Dia sudah 2-3 kali, kaget tenang. Nah, ini kita baru tahu. Nah, ini kita baru treatmentnya sangat berbeda. Saya orang Cungkok, saya orang Chinese. Saya tahu cara treatment orang-orang Chinese. Baru dengan istrimu saya mendapatkan satu ketenangan batin. Karena saya loss of freedom. Jadi segala sesuatu penyakit bisa disembuhkan. Tapi kalau kebebasan Anda hilang makna di dalam realita, Anda akan frustasi. Maka kenapa istri saya sangat fenomenal, quote and quote, di dalam hal yang kecil, sehingga saya tantang istri saya, lu jual tuh produk yang kita ditunjuk secara algoritma untuk memegang Asia. Dan disinilah satu momentum pergeseran kita masuk ke dalam realita achievement, prestasi yang significantly memberikan satu direction. The new things should be changing. If the Chinese people give prescription, give all things, give something freshly, but they lost epicentrum in their mind. Itulah yang dikerjakan oleh istri saya, loss of freedom, jauh sulit daripada segala penyakit. Itu yang disebut mind, body, and spirit. Dan disinilah menjadi satu ketenangan batin. Kalau seseorang loss of freedom, kenapa? Dibelenggu oleh kekuatan dosa. Dosa itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat, oleh uang, oleh kebaikan. Karena dosa itu dosa asal. Sejak Adam Hawa makan buah. Muslim, Kristen paham akan hal ini. Sebagaimana saya tahu dari sepupu saya seorang Muhammadiyah. Bro, dia katakan begini. Lu Kristen, gua Muslim. Dan gua sadar, gua baca di kitab gua, di kitab lu juga. Adam dan Hawa makan buah apel ya bro. Maka muncullah Steve Jobs membuat branding Apple. Ketawa kita, ya juga ya. Lu lihat Apple brand so fantastic, so popular, so famous. So if somebody you buy Apple product, they secure because the quality, the highest impact for the person to use to run about Apple mesin. Jadi kita ketawa-ketawa lalu dikatakan apa? Wah, kalau begitu dosa itu satu penyakit dari sejak zaman Adam sampai zaman Hawa. Bagaimana bro? Lalu gue bilang, justru itu bro. Lu Muslim, gua Kristen. Lu sedang puasa, sebentar lagi lu ngabuburit kan? Ngabuburit lu diskusi sama gua 2 jam sebelum lu berbuka. Dan barulah lu teraweh. Iya bro, gue mau denger. Lu bahas apa nih soal Apple? Apple itulah menjadi satu kunci keberhasilan daripada Lucifer, setan yang jahat itu. Dan setan yang jahat itu ingin duel dengan Tuhan kita, dengan Allah pencipta kita. Dia mencipta dari tidak ada menjadi ada. Tapi kenapa setan bisa merusak dari yang tidak ada menjadi ada? Apel itu, buah apel itu akan menjadi starting point, bridging, bagaimana dia membuka ice breaking, berbicara kepada Hawa dengan tawaran menjadi sama dengan Tuhan. Itulah Hawa habis, loss of freedom.
Dia tidak lagi bebas mengenal Tuhannya. Dia tidak lagi bebas bersembah sujud kepada Tuhannya. Dia tidak lagi bebas menikmati kebebasan yang sejati. Jadi segala sesuatu, setan itu yang berbentuk ular sudah mengajarkan AI pertama kali. Ini menurut analisa gue loh, my bestie. Yang sementara ini. Karena gue lihat disitulah si ular dipakai oleh si setan menjadi robot yang baru sejak zaman dulu sekali. Dan sekarang yang namanya Elon Musk, Zuckerberg and Teams sudah memakai AI, pakai robot yang baru berbicara seolah-olah you have a new solution and talk the new reality, talk about the new religions. Seolah-olah si robot itu ingin mengatakan gua akan menjadi problem solvers apapun yang lu alami, karena gua sudah setting, gua sudah melihat persepsi yang lu pikirkan, gua sudah melihat kegaduhan di dalam diri lu, dan gua akan membingkai dengan public speaking gua yang begitu hebat dan kontennya begitu ajaib. Kalau lu harus berpikir, kalau gue tidak perlu berpikir, itu sudah begitu hebat, luar biasa. Hal-hal yang ada di dalam diri saya sebagai robot. Wajah saya lebih cantik, mata saya lebih tajam, pikiran saya bisa membaca pikiranmu, dan persepsimu saya bisa riset, dan saya memberikan langsung satu jawaban. Itulah loss of freedom. Jadi, freedom itu hilang kalau kita dipenjara oleh dosa. Iron cage of self yang kedua adalah dosa. DOSA menjadi satu Allah, satu ilah, satu berhala. Maka kota Athena abad pertama, dia membuat satu perbendaraan. Itu tahun 60, abad pertama loh, my friends. Abad pertama tahun 60, berarti sudah 20 abad yang lalu kota Athena menjadi kota yang smart city. The first of things, they become the true winner, yaitu kota Athena, karena pengaruh the great Alexander Agung. Di situ dia mengajarkan, I know all things, the knowledge engine starting from whom? Aristotle way. Sehingga dari situlah Aristotle mengajarkan matematik, mengajarkan anatomi tubuh, anatomi alam semesta, fisika, dan segala sesuatu, dan juga infrastruktur, baca yang terbaik. Dan disitulah Alexander Great memberikan the great inspiration until now to start all things since when? Kota Athena. Dari kota Athena dia mengatakan kami tidak percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tulis di mesbah-mesbah, patung-patung di sepanjang kota Athena kepada Tuhan yang kami tidak kenal. Itulah heritage perbendaraan kekuatan daripada orang-orang Yunani Athena, pengaruh daripada Great Alexander. Alexander Agung sampai sekarang itu merajalela kepada orang khususnya yang cerdas, yang bodoh, dia tidak belajar sejarah. Yang belajar sejarah hanya kognitif, dihafal, tapi dia tidak menelusuri, dia tidak menganalisis, dan dia tidak membingkai menjadi public speaking yang sangat inspiration to give something new, all the ears, all the possibility make a something differently. Itulah Elon Musk, itulah Alexander the Great, itulah Aratus, salah satu filosofers Yunani di kota Athena pada tahun ke-6. Ya, abad pertama tahun 60, maksud saya tahun 60-an. Dia sudah berbicara kita ini adalah God's offspring. Kita ini adalah keturunan Allah. Dalam arti kita bisa hidup, kita bisa bergerak, kita bisa ada, berarti kita bisa berpikir. Kalau itu kita sadari sebagai somebody yang namanya God's offspring, keturunan Allah, tidak mungkin Anda dan saya tidak berpikir untuk tidak maju. Itulah menjadi kebebasan yang sudah hilang, heritage ini, makna ini di dalam realitas sehari-hari sebagai manusia. My friends, saya mengatakan tadi di mobil, lu lagi perjalanan mudik, macet kan, kita ngobrol. Lu sama siapa? Sendiri, istri lu, pacar lu, anak lu, atau apa? Begitu ya, sambil ketawa. Ya bro, gua sama istri gua sama anak gua. Dia dengerin nih kita ngobrol dari tadi. Jadi anak gua ngerti tentang filsafat. Anak gua SMA.
Makanya gue syukur, alhamdulillah. Anak gue makin tahu, makin mengerti kenapa AI itu reset all things without consciousness. Tanpa disadari, tanpa kepekaan, dan akhirnya freedom kita hilang. Karena kita tidak lagi kembali kepada Allah SWT. Kami sembahyang, kami baca kitab Al-Quran, kami berdialog, kami diskusi segala sesuatu yang advance, bukan segala sesuatu yang kuno, akhirnya bunuh diri, di dalam arti bukan tubuhnya dibunuh, otaknya dibunuh, jiwanya dibunuh, dan segala sesuatu kita hanya ingat ChatGPT. Kita hanya ingat AI. AI banyak bagus, ChatGPT juga banyak bagus, walaupun itu disetting sedemikian rupa. Itu kemarin juga saya dengar hanya sampai 2021, di stop oleh Elon Musk. Jangan sampai terus akan membuat orang tidak lagi mempelajari originality. Yang suka adalah fake, yang palsu terus, yang diuber karena tiong-tiong santai tidur. Seperti kemarin dia mengatakan, saya bisa program ini, saya dalam AI, nanti jam 1 ngapain, jam 2 ngapain. Kalau nanti ada jemaah saya, Mr. Max, istri saya sudah sekarat, tolong bantu saya, jemput saya. Saya sudah tidur, tapi di situ sudah terprogram oleh AI, sehingga waktu ada jam atau ada apa bunyi, saya langsung lihat, langsung apa berita saat itu, yang selamat berapa jam saya tidak fokus, tidak melihat apa yang menjadi perubahan, apa yang menjadi sesuatu update-nya. Itulah manusia, loss of freedom. Jadi penyakit segala sesuatu bisa disembuhkan. Penyakit segala sesuatu, kebangkrutan, uang, kita dipecat, kita kerugian, bisa ada jalan keluar. Tetapi freedom yang sesungguhnya lepas dari dosa yang memperbudak Anda dan saya, yang menghantui Anda dan saya, kita menjadi orang yang nyinyir, orang yang cemburu, orang yang tidak bisa tenang dalam dirinya karena iron cage of freedom. Kita sudah dibelenggu dari kebebasan dan mematikan diri kita sendiri karena no more truth. Tidak ada lagi kebenaran yang benar. Kebenaran yang benar itu bersumber dari kitab kita masing-masing dan dihidupi oleh Anda sebagai pengikut dari agama masing-masing dan membuktikan Anda dan saya menjadi God instrument. Kalau itu tidak disadari, akan menjadi kekalahan di dalam seluruh realita hidup Anda. Anda umur berapa sekarang? Anda punya anak. Anda nanti akan punya cucu, punya cicit. Seluruhnya sudah disetting oleh AI, oleh ChatGPT. Suatu saat Anda meninggal 2060. Anak Anda sudah umur 30. Dia lihatnya ChatGPT. Kakek gua namanya siapa? Rudolf Sitanggang. Apa? Dia bisa lihat dia ngomong apa pada saat berapa. Seminggu sebelum meninggal dia sedang mengapain. Semuanya ada. Can you imagine? That is the iron cage of self in the history. Human being should be recording and all the generation will see reality happening but update. Wonderful. Itu yang menjadi acuan, loss of freedom, that is iron cage of self, yang beri jadi satu sangkar yang membingkai seluruh jiwa Anda. Sangkar bukan berarti Anda masuk penjara. Masuk penjara Anda masih bisa joget-joget, Anda bisa pukul-pukulan, Anda bisa menghina. Tapi kalau jiwa kita sudah di iron perang yang liar, lebih liar dari orang yang di penjara yang paling sangat menakutkan. Anda dan saya harus paham itu. Jadi loss of freedom, dosa kita, dosa-dosa terus, karena dosa kita membuang kebenaran yang benar yang sudah diuji sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, yang ditulis di dalam kitab agama kita masing-masing. Itu menjadi proven analysis sehingga AI sama ChatGPT tidak mampu menjawab. Seperti Mr. Max mengatakan kemarin, ternyata AI pun harus mengakui sesuatu yang benar, sesuatu yang sejati, dia tidak akan mampu menerjemahkannya itu di dalam setiap orang bertanya di dalam AI. Can we imagine? Saya mengatakan, wow, that is wonderful. Itulah saya teringat lagunya God Bless. Dunia ini panggung sandiwara. AI sukses. Karena dunia ini
panggung sandiwara, muncullah nabi yang baru, artificial intelligence. Wonderful. That is Tom Tobin analysis. Itulah menjadi satu kekinian, fresh di dalam analisa saya melihat segala sesuatu. Gue nggak mau kalah dengan AI. Gue nggak mau kalah dengan ChatGPT. Gue kalah dengan kecepatan. Tapi masalah wisdom, masalah skills, masalah knowledge, the three things heritage come out from Raja Salomo, anak daripada Raja Daud. Dia selalu mengutarakan kepada Tuhannya, kepada Allah. Dia berdoa hanya 3 permohonan. Tuhan, beri saya wisdom untuk memimpin rakyat. Beri saya untuk memberi bagaimana ada knowledge, pengetahuan yang terus berkembang, terus berkembang. Can we imagine, Besti? Raja Salomo itu abad keberapa? Sebelum Masehi. Segala sesuatu yang begitu tajam, begitu luas. Ternyata lebih dulu daripada Elon Musk. Lebih dulu daripada Alexander the Great. Lebih dulu daripada Aristoteles. Berarti seluruh heritage yang agung harusnya kita mencari originality dari someone. Dari somebody yang menjadi heritage yang sangat mulia, yang tidak bisa tertandingin. Salah satunya adalah Raja Salomo. Kita tahu kan, saya ngomong begini, yang Muslim pasti juga tahu, yang Kristen pasti tahu. Karena tokoh ini menjadi catatan sejarah yang tidak bisa digeser oleh seluruh kemajuan sejarah dunia yang sangat eksponensial, science and technology. Dia lupa ada Raja Salomo memberikan sesuatu yang agung. Maka Iron Gates of Self yang ketiga, loss of meaning. Tidak hanya discernment of the world, kecewa dengan dunia yang tadi kan, loss of freedom, tidak ada lagi freedom yang sejati, tapi freedom yang dibingkai, dipenjara oleh AI, dipenjara oleh ChatGPT. Karena mereka tahu manusia itu tidak mau belajar. Karena mereka tahu manusia itu tidak punya iman yang sejati. Karena mereka tahu manusia itu poor, miskin. Di dalam arti bukan materi, tapi miskin keberadaan eksistensinya, yang akhirnya manusia tidak ada values, numbers inside in their life. Maka ketiga, Iron Cage of Cells adalah loss of meaning. Tidak ada lagi makna, tidak ada lagi kesucian, tidak ada lagi yang benar, tidak ada lagi harkat harga diri. Why? Itulah si ular di Taman Eden mengelabui segala satu makna, sehingga segala sesuatu yang sejati keluar dari perkataan Tuhan yang berkata-kata kepada Adam, lalu diteruskan kepada Hawa. Itu segala sesuatu sumber yang original, yang agung, yang bijaksana, ternyata harus dihancurkan, ditelusuri, dan direduksionis. All things philosophical thinking dari si ular. Itulah munculnya public speaking bergaya ular. Munculnya filosofer-filosofer yang berhutang kepada ular. Jadi segala sesuatu maknanya, my friends, satu saat mungkin saya ngajar filsafat ya, yaitu hidup manusia itu makin direduksi. Kalau segala sesuatu makin direduksi, maka manusia sadar, oh berarti tidak ada yang benar. Oh berarti segala sesuatu tidak ada mengandung hal-hal, apalagi orang yang religius. Allah itu, Allah SWT, Tuhan Anda orang Kristen, selalu mengatakan mengultimate sumber kekekalan itu dari Allah pencipta. Tapi dunia yang dikuasai email yang sejati, AI yang sejati, yaitu si ular dari setan yang jahat di Taman Eden. Jadi Taman Eden adalah mulainya AI, the original AI dimulai di Taman Eden. Mungkin teman-teman baru pertama kali dengar. Kemarin juga saya ingin mengatakan gitu, AI itu dimulai bukan orang hebat dari Taman Eden. Jadi kalau saya paham filsafat, saya paham teologi, baca hal yang kitab yang baik, lalu melihat seluruh komparasi advantage, dan itu satu movement, historical movement. Saya ini penggemar sejarah, bukan penggemar. Saya sangat mempelajari sejarah, tapi apa sources all things originally, itu yang harus kita melihat rangkaian benang merahnya kemana. Maka munculnya AI, film-film yang saya tonton, saya langsung teringat peristiwa di Taman Eden. Adam dan Hawa dijebak oleh suara.
Jadi Adam dan Hawa lebih peka kepada suara setan yang dipakai oleh si ular. Ular itu menjadi robotnya setan dan bersuara, persepsinya, kepekaannya itu lebih diminati Adam dan Hawa daripada Tuhan sebagai original sounding, original voice, langsung dirobohkan oleh si ular dengan memakai AI. Robotnya siapa? Ular. Dan inilah sekarang juga begitu. Jadi kalau Anda dan saya tidak memahami makna yang tajam, luas, widen, and dalam, deepen, kita akan sulit bisa mengkonvergensi hal-hal yang benar itu menjadi heroes, values inside in our soul to lead all things day by day. Itulah yang menjadi kesukaan orang-orang yang super hebat. Kita di penjara untuk tidak lagi memahami makna yang sesungguhnya, makna yang diprogres oleh iman kita masing-masing. Ada yang Muslim, ada yang Buddhis, ya, ada yang Hindu, ada juga yang Kristen. Saya Kristen, saya baca Alkitab saya. Saya melihat progress meaning itu di dalam historical values itu apa di dalam diri saya pada zaman saya. Sehingga saya baca. Sehingga waktu saya baca itulah saya terkejut badan. Dan saya akhirnya sadar hal ini tidak boleh main-main. Jadi hidup Anda sebagai orang kaya, sebagai orang yang sangat miskin, yang hilang makna sesungguhnya adalah Anda super kaya, konglomerat. Seperti saya dialog sama Elon Musk. Anda super miskin, seperti saya, dan ada lagi yang miskin. Tetapi makna yang sesungguhnya tidak dapat digantikan, tidak dapat digeser. Whatever our God is the living God, taught to us directly through the scripture. Dan kebenaran yang sangat agung itu bersuara dari agama kita masing-masing. Kitab yang kita baca harus menjadi suatu towers yang hidup. Seperti lagu The Bee Gees. Saya penggemar The Bee Gees sangat berat. Yaitu salah satu lagunya 1989. 1979 dia menciptakan lagu Too Much Heaven. Pada tahun 1989 kalau tidak salah, itu dia menciptakan lagu, saya lupa judulnya. Tapi liriknya baru dia nyanyi, karena saya cepat nangkep dalam bahasa Inggris. Baru lirik pertama, From the highest tower, I call your name. Wow, saya langsung trembling. What do you mean, Barry Gibb, Robin Gibb, Morris Gibb? What the meaning inside your lyric written in this song titles? From the highest tower, I call your name. Lalu saya ikutin terus sampai lagu habis liriknya. Dan saya tidak paham 100%, maka saya lihat lirik aslinya gitu ya. Saya kaget. From the highest tower, I call your name. Kenapa? That is falling in love dengan pacarnya. But saya melihat satu yang lain. Itulah representasi dari stoicisme. Itulah stoik ingin mengatakan kamu jangan dipenjara oleh kegagalan. Kamu tidak di iron cage your failures, but you must think about shadow all things outside, outer from your mind. Berarti engkau harus membingkai dalam satu narasi, satu cerita dengan membuat spektrum film yang kekinian. Engkau menghayal. Sehingga waktu engkau menghayal, engkau bisa membingkai hayalanmu menjadi kenyataan. Wow, The Bee Gees fantastic. Sepupu saya bilang, bro, yang Muslim, The Bee Gees better than Beatles. Kok lu baru tahu? Saya bilang gitu. Dari lirik, dari suara, dari filosofer segala macam. Begitu all things, begitu fantastic. Yes, from the highest tower, I call your name. Langsung gue rubah. From the highest tower, I call your God. I call my God. Seperti saya ceramah di salah satu hotel terbesar, termahal di Indonesia, di Bali. Saya membingkai pertama ice breaking. I know most of the attendants bule yang banyak. Maka I mix my presentation with English. Are you agree? Agree. Now listen the music shortly, only 1 minute, and then we discuss. Lalu muncullah suara dari Paul McCartney dan daripada John Lennon dengan lagu I Saw Her Standing There. Standing there. I saw her standing there. Are you agree? Agree. Joget mereka. But saya bilang, this is not enough. This is totally wrong. This is right.
totally right, but only if you falling in love. But if we talk about the true business, true leadership, true management, this is not true. This is totally wrong. So what? So why? Namanya bule selalu mengatakan itu. Yes, we should change the lyric. I saw God in everywhere standing there. Langsung tepuk tangan. Saya melihat Tuhan berada di seluruh dunia ciptaan. Dia berada di sana, berdiri di sana. Berarti apa? Dia sedang menunggu kita, dia akan memimpin kita, dia akan mengarahkan kita satu persepsi, satu perspektif. AI tidak bisa jawab. AI tidak bisa melit, memimpin hal itu. Itulah menjadi the strong weaknesses for the people. So fantastic and admire to AI, but you never have the true meaning. Itulah menjadi kejadian hidup manusia. Knowledge engine akan mengarahkan kepada relativism, semua serba relatif, and nihilism. Jadi semua tidak ada makna, semua bisa bebas masuk ke dalam makna yang sesungguhnya, yaitu diri Anda. Sehingga diri Anda akan membingkai ratusan makna, puluhan makna yang tidak ada makna. Sehingga makna begitu banyak tawaran seperti supermarket. The true makna yang tidak bisa dirubah, yaitu kebenaran di dalam Tuhan sebagai kebenaran. What is the truth? Truth, there are three things. Truth is God Himself. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri sebagai pencipta. Pasti, karena Dia mencipta dari tidak ada menjadi ada. Nah, my friends, bisa tangkap yang pertama. Makna yang kedua adalah because God is the truth Himself. Berarti kedua, God is the sources of the truth. Artinya Tuhan itu makna kebenaran yang sesungguhnya karena Dia adalah kebenaran. Sehingga apapun yang Dia rancang, apapun yang Dia rencanakan, apapun yang Dia katakan, apapun yang Dia bingkai, apapun yang Dia lihat, apapun yang diajarkan selalu punya makna. Karena Dia kebenaran. Maka Dia adalah sumber daripada kebenaran. Aneh kalau my bestie, my friends, me, you tolak, you refuse whatever we talk di dalam kitab kita masing-masing sesuatu yang benar, sesuatu yang sejati, itulah kekalahan dan itulah menangnya ular yang ada di Taman Eden dipakai sebagai robotnya setan di dalam realita yang ada. Teman-teman kalau baca bagaimana dialog pembukaan itu dan bagaimana ular dengan suara dari setan itu membingkai kebenaran yang benar yang dia tidak tahu itu tidak benar. Itulah namanya fake. Itulah bukan original. Tapi kenapa manusia kok saat itu yang katanya di Taman Eden? Di Taman Eden segala sesuatu belum ada distorsi-distorsi yang sangat significantly. Apalagi pada waktu zaman kuno saat itu. Tapi kenapa bisa dipengaruhi oleh disruption-nya ular dipakai oleh si setan. Dan itu mereka bisa terhisap dan akhirnya masuk ke dalam mini yang baru. Bukankah Allah berkata, buah ini bisa dimakan? Lalu si Hawa itu mengatakan, boleh. Tapi kalau engkau makan, engkau kemungkinan mati. Dia sudah mereduksi original content yang Tuhan katakan. Originalnya adalah kalau kamu makan buah itu, mati. Tapi ular sudah mempengaruhi Hawa dengan reduksionis, dengan relativismenya, dengan nihilismenya, segala sesuatu makin tidak ada makna. Jangan-jangan Hawa, kamu mendengar bukan suara Tuhan. Mungkin suara ego kamu sudah terdistorsi, akhirnya terdisruption oleh perkataan saya yang ternyata lebih original. Jangan-jangan kamu dibodohi oleh pembodohan dan tidak ada yang benar, maka yang palsu itu adalah the new truth starting from Taman Eden. Dan nanti the new truth order, the new world order starting in planet Mars oleh teman-teman yang sudah orang yang super genius dilakukan oleh AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Apakah ChatGPT sesat? Apakah AI itu menafsirkan dan memasukkan? Kalau kita bijaksana, kita mengatakan harus direinterpretasi dan harus di-re-overhaul, harus dibingkai seluruhnya, diperiksa dan harus diaudit
secara jujur, yang cerdas. Maka saya mengatakan kemarin pada seminar, kalau Anda sebagai seorang leader, sebagai seorang audit, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang dosen dan lain sebagainya, harus cerdas. Berarti referensinya ada. Kalau tidak cerdas, murid Anda akan membunuh pikiran Anda, membunuh kewibawaan Anda, dan akhirnya Anda dan saya akan dihina oleh orang yang junior kita atau rekan kita karena tidak lagi kepada truth. Allah adalah kebenaran, Allah adalah sumber kebenaran, maka Allah menyatakan kebenaran. How to reveal the truth from the sources, the true sources, yaitu Tuhan itu sendiri. Maka kita kembali kepada yang original. So, my friend, ingatlah apa yang saya katakan ini pada topik yang kedua mengenai Iron Cage of Self. Besok saya akan membahas 5 hal ancaman di dalam software yang masuk di dalam pikiran kita. Sehingga teman-teman, saya menghimbau untuk datang lagi 6 topik berturut-turut. Anda bisa menjadi cerdas, bijaksana, dan menjadi mampu knowledge engine-nya bisa terus berkembang, dan Anda bisa mempengaruhi banyak orang, dan Anda tidak lagi malas di dalam hidup ini. Anda bisa bayangin nggak, gue 6 hari berturut-turut, pagi loh, 8:30 sampai jam 9. Baru nanti gue meeting lagi dengan perusahaan Telkom yang besar tentang human capital, dan lain sebagainya. Dan ini bisa membayangkan bagaimana Anda dan saya sesungguhnya harus kembali dan belajar. Dan ke tengah-tengah mudik yang macet, dengerin apa yang gue ngomong dan pikirin. Bukan hanya denger, pikir, dan akhirnya mau berubah. Oke, my friends, this is the last time I want to share all things the knowledge engine. Selamat pagi dan selamat mudik. Oke, my bestie friends yang lagi mudik, udah dengerin gue. Thank you ya. Tuhan memberkati.